Oke, untuk nomor 1, di sini ada sintesis APTX 4869, suatu apoptoksin, diketahui melibatkan senyawa quinolon. Kitamura pada tahun 2023 mempublikasikan artikel mengenai pengaruh PKA terhadap sel manusia yang terinfeksi virus X, seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Jadi di diagram ini ada sel manusia, sitoplasma sel manusia yang terinfeksi virus X, dan ingin diketahui bagaimana pengaruh pemberian PKA terhadap sel yang terinfeksi tersebut. Jadi di sini diperlihatkan melalui pemberian PKA itu akan merangsang atau menginduksi stres oksidatif, yang dimana induksi dari stres oksidatif ini akan memicu timbulnya reaktif oksigen spesies atau biasa dikenal dengan ROS yang bersifat merusak sel. PKA ini juga nantinya akan memicu pembentukan beberapa jenis protein seperti DDIT3, CTSD, dan lain sebagainya di nukleus yang nantinya akan ditransport keluar menuju ke retikulum endoplasma dan akan menginduksi terjadinya aktivasi caspase 3 dan yang terakhir akan memicu terjadinya proses apoptosis. Jadi apoptosis itu merupakan suatu proses kematian sel secara terprogram. Di sini tujuannya untuk mematikan sel yang terinfeksi agar infeksi virusnya tidak menyebar atau bertambah parah. Kemudian kita masuk ke soal terlebih dahulu. Yang pertama, virus X kemungkinan besar merupakan retrovirus. Jadi di sini keywordnya itu retrovirus. Retrovirus itu merupakan salah satu jenis virus yang memiliki kemampuan untuk mereplikasi genomnya menyerupai DNA inang. Jadi dia itu mereplikasi DNA-nya menyerupai DNA inang atau materi genetiknya menyerupai DNA inang supaya sulit untuk dideteksi oleh sistem imun tubuh. Yang dimana di sini kita bisa lihat kalau virus X itu merupakan provirus yang merupakan bentuk integrasi DNA virus dengan DNA manusia atau DNA inang. Yang dimana hal ini identik dengan sifat dari retrovirus yang memiliki kemampuan untuk mereplikasi DNA atau materi genetiknya menyerupai DNA inang. Jadi virus X ini kemungkinan besar merupakan retrovirus. Jadi jawabannya benar. Kita lanjut. Molekul DDIT3 yang ditransport keluar nukleus merupakan hasil dari translasi. Yang ini ya, DDIT3 dan lain sebagainya. Sini kan masih ada di nukleus dulu di awal. Jadi yang perlu kita ketahui adalah di sini bahwa proses transkripsi dan translasi dalam sintesis protein itu semuanya terjadi di nukleus terlebih dahulu. Oleh karena itu, molekul DDIT3 yang ditransport keluar nukleus ini sebelumnya tentunya sudah mengalami proses transkripsi dan translasi terlebih dahulu. Jadi jawabannya di sini benar. Selanjutnya, konsentrasi oksigen radikal intraseluler kemungkinan meningkat setelah terpapar PKA. Jadi oksigen radikal intraseluler itu di sini kayak kita lihat di diagram bahwa pemberian PKA itu akan meningkatkan induksi dari stres oksidatif yang akan memicu terbentuknya reaktif oksigen spesies yang merusak sel. Ini yang disebut dengan oksigen radikal intraseluler, yang dimana hal ini tentunya akan meningkat seiring dengan adanya paparan PKA seperti terlihat pada diagram yang ada pada soal. Jadi jawabannya benar. Yang terakhir, paparan PKA pada ibu hamil mampu menyebabkan kelahiran anak dengan tangan berselaput. Jadi sebelumnya saat anak-anak itu masih dalam masa kandungan di dalam perut ibu itu dia dilapisi atau memiliki suatu selaput lapisan yang melindungi tubuh janin atau anak tersebut yang masih dalam kandungan, yang dimana saat menjelang kelahiran, saat usia kehamilan sudah bertambah, nantinya lapisan tersebut atau selaput tersebut akan mengalami atau harus mengalami proses apoptosis, yaitu kematian sel secara terprogram untuk mempersiapkan terhadap kelahiran. Yang dimana
Apabila terjadi saat kelahiran tangannya masih berselaput, maka ini merupakan salah satu tanda dari terjadinya kegagalan dalam proses apoptosis. Jadi dia gagal apoptosis. Lanjut kita balik lagi ke soal. Paparan PKA pada ibu hamil mampu menyebabkan kelahiran anak dengan tangan berselaput. Tentunya jawabannya ini salah. Karena seperti yang sudah kita lihat dari gambar, dari diagram, dan juga dari pembahasan soal-soal sebelumnya bahwa induksi atau injeksi atau penambahan PKA ini justru memicu terjadinya apoptosis. Sementara kalau tangan berselaput itu merupakan kegagalan dari apoptosis, kegagalan dalam proses apoptosis. Jadi dia kontradiksi, dia berbeda. Justru dengan pemberian PKA atau paparan PKA, apoptosisnya bakal meningkat dan cenderung anak-anak atau bayi dalam kandungan itu akan terlahir tanpa tangan yang berselaput atau normal.